Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezeki, nyatur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Minggu Pahing ketemu Senin Pon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya yang satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 11, neptu weton jodohnya ketemu 25. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Ahad atau Minggu ketemu Senin, ini bermakna kaya penyakit. Artinya rumah tangga perjodohan ini diperkirakan aspek kesehatannya ini dianggap tidak baik karena bermakna kaya penyakit. Mungkin salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan, tegese bejo. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto. Tipe konto ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu di sini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah hidupnya ini mapan, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini sangat bertolak belakang. Di sini tipe pati, ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi makna pati di sini ada kalanya juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo, ini bermakna yang bersangkutan ini sangat pandai ya, dan sangat cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik ya, sebagai tempat berguru, tempat ngasuh kawruh, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta pendapat, minta nasihat dan sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini sangat bagus. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin ya, meskipun ada juga yang menafsirkan bagus, tetapi sanggar waringin di sini diperkirakan yang bersangkutan ini akan banyak menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga, dan terutama sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pekat. Tipe pekat di sini ada kemungkinan ya yang bersangkutan ini ya perjodohannya ini tidak bisa langgeng, dimungkinkan salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Tetapi pekat di sini ya, makna pekat di sini cenderung bermakna cerai hidup ya, terjadi perceraian, alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,5, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap kurang bagus ya, karena bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau ya, kemudian 4 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinowo. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Senin bermakna kaya penyakit. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Gonto, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,5 bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 56% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan meskipun berat sebetulnya ya. Tapi ini memang termasuk yang tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan karena potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga meskipun boleh dilanjutkan ya rumah tangga perjodohan antara Minggu Pahing ketemu Senin Pon ini agaknya sangat berat ke depannya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, ini weton Minggu Pahing ketemu Rabu Pon. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 14, Neptu weton jodohnya ketemu 28. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Rabu ini bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini dibarengi adem ayem tentrem gitu ya rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan, tegese bejo ya, ketunggan bejo. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini kadang-kadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau apot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Tipe gedong di sini bermakna ya aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangane ya, dan berada di level tertinggi ya kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda yang kedua ini. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lepuka tiup angin. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering mengalami kegagalan ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya yang bersangkutan ini biasanya hidupnya ini kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah tempat di sini ya belum tentu yang menyangkut tempat tinggalnya ya, ada kalanya juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese pindah sana pindah sini karena tidak cocok atau tidak mapan atau belum sukses gitu ya, atau ya mengalami kerugian pekerjaan yang ini kemudian ganti satunya lagi, atau dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lainnya, jadi ada kemungkinan seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering difitnah gitu ya, dicaci maki, dikucilkan, tetapi insya Allah yang bersangkutan ini nanti tetap yono, tetap adem ayem tentrem rumah tangannya ya. Ini tentu saja bagi mereka-mereka yang memang tahan uji kuat ya, bisa sabar dan bisa melewati ini semua tentu saja ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo, ini bermakna biasanya yang bersangkutan ini di awal-awal pernikahannya ini agak berat gitu ya, agak susah hidupnya ya, agak mengalami pelemahan taraf hidupnya. Tetapi jika yang bersangkutan ini terus bekerja keras ya, bersungguh-sungguh berikhtiar dan bisa melewati ini semua, tentu saja kedepannya akan jauh lebih baik gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,5, ini bermakna mengalami keberuntungan terus menerus, jadi kurang lebih sama dengan makna bejo tadi gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Rabu, ini bermakna yuwono atau tentrem.
lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe kedong, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus-menerus. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lubuka tiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandito mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, tetapi ya karena potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak terlalu yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan, ya tentu saja perjodohan antara Minggu Pahing ketemu Rabu Pon ini insya Allah masih bisa diperbaiki dan rumah tangganya juga insya Allah masih bisa bagus ya ke depannya nanti, wallahu alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.